UPS nak. Nak, semua makanan yang kamu makan selama beberapa bulan terakhir sia-sia saja. Tidak hanya tidak ada kemajuan dalam bela diri. Bahkan yang dulu sudah dipelajari jadi sia-sia. Aku nggak mau belajar bela diri lagi. Oh, kenapa? Nggak ada alasan. Hidup di ujung pisau setiap hari. Aku udah capek. Oh, kamu nggak mau balas dendam buat ayahmu? Kalau balas dendam gimana? Orang tua kandung, orang tua angkat, dan bibiku. Dan kakak Kin juga nggak bisa hidup. Manfaat balas dendam apa? Nggak ada ambisi Ham. Oke. Iya. Aku memang nggak punya ambisi. Senior kasih tahu aku, buat apa belajar bela diri? Buat apa? Ham. Pendekar. Kalau rendah bisa menyelamatkan nyawa. Bisa menikmati permusuhan. Kalau tinggi bisa memegang kekuasaan. Hei NAK, aku kasih tahu sesuatu. Bela diri ini melambangkan kekuasaan. Dan kekuasaan? Itu bisa membawa kesenangan tak terbatas buatmu. Kesenangan. Iya. Hei lihat. Yah, pikirkan. Semuanya milikmu di dunia ini. Oh, semua orang menghormatimu. Oh, menghargaimu, takut padamu. Bahagia karena kamu. Marah karena kamu. Anakmu, cucumu, anak cucumu. Semua akan bersinar turun-temurun karena leluhur sepertimu. Hei, buku sejarah mencatat namamu selamanya. Bukan itu kebahagiaan terbesar di dunia? Ah, Aku nggak ngerti. aku nggak ngerti, hai. Kamu ini benar-benar anak yang konyol. Hei hei hei. Inti dari belajar bela diri bukanlah apa yang bisa kamu lakukan, tapi ada di hatimu. Belajar bela diri bisa memuaskan keinginanmu. Semakin tinggi bela dirimu, semakin banyak keinginan yang bisa kamu puaskan. Hahaha. Hei Okok. Berhenti bicara. Aku akan mengajarimu teknik tinju yang seru. Trik-trik. Ah. Bagaimana hahaha? Senior. Ini tinju jenis apa? Teknik tinju ini disebut tinju menusuk hati dan paru-paru. Hahaha. Hahaha. Anak baik, anak baik. Ah, keluar. Hahaha. Hehe haha. Senior, daya bunuh tinju ini sangat kuat. Haha, tidak buruk. Seperti namanya. Hahaha. Ah, senior. Aku tidak bisa melatih tinju ini. Aku tidak bisa mengendalikannya. Sepertinya dia mencoba mengendalikanku balik. Haha, biar aku kasih tahu.
Asalkan kamu cukup kuat, alam bisa mengendalikannya. Apa yang paling kuat di hati manusia? Insting bertahan hidup adalah yang paling kuat. Kamu harus mendengarkan panggilanmu sendiri, mengerti? Ah, Ya, guru. Apa yang salah denganku? Seperti, aku tidak bisa mengendalikan tinjuku. Morrow, dari siapa kamu belajar bela diri ini? Aku, Kamu tidak mau bilang. Aku tidak akan tanya. Tapi permusuhan dari bela diri Moller. Aku bisa membantumu menyelesaikannya untuk sementara. Tapi itu hanya penenang, bukan obat. Karena permusuhan ini berasal dari iblis dalam dirimu. Jika kamu tidak mengendalikannya dengan baik, guru bisa membantumu sekali. Tapi aku tidak bisa membantumu lain kali. iblis dalam diri. Ilmu bela diri mereka yang berlatih bela diri. Seperti harimau yang kamu jinakkan. Semakin tinggi ilmu bela dirimu, semakin kuat kemampuannya. Jika kamu tidak bisa menggunakan kemampuanmu dengan baik, kontrol yang baik terhadap harimau ini akan ditelan oleh harimau ini pada gilirannya. Dikendalikan oleh keinginan dan kemarahanmu sendiri. Pada saat itu, kamu berada di jalan setan. Setelah kamu melangkah ke jalan setan, semakin tinggi ilmu bela dirimu, semakin buruk malapetakannya. I. Ilmu bela diri mereka yang berlatih bela diri.
Biar aku tanya. Hahaha. Hei Morrow. UPS, kamu akhirnya menyadarinya. Kami sudah menunggumu lama sekali. Hei. Apa yang terjadi, Dermawan? Ini milikku. Lihat itu, lihat itu. Ini penyelamatku. Dia menyelamatkan nyawaku. Apa yang terjadi? Dermawan pahlawan besi dermawan. Terima kasih. Tuan besi ini cucuku. Ya, tanpa kamu. Bagaimana kita bisa bertemu? Terima kasih banyak. Bagaimana dengan mereka? Terima kasih pahlawan besi. Terima kasih. Sejak Tongguan runtuh, kamu menyelamatkan nyawa kami. Yaitu menyelamatkan nyawa kami. Kemudian Tuan Daxia melihat kami tidak punya rumah. Bawa kami ke barat untuk menghindari bencana. Baru sampai Lingu ditempatkan. Kamu lihat, ini rumah baru kami. Ya, ini rumah baru kita. Rumah baru kita. Hei Tuan Besi. Tanpa kamu kita tidak akan sampai di sini. Teman-teman, katakan padaku, benarkan. Ya. Benarkan. Pahlawan muda besi, tolong terima penghormatan dari orang tua ini. Hei, hei. Hei, aku tidak bisa melakukannya. Tidak bisa, UPS, bangun. Tolong bangun, tolong bangun. Oh, tolong bangun. Semuanya tolong bangun. Bangun, kamu tidak bisa. Pahlawan besi. Halo, orang akan dihargai, benarkan. Berita baik. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pelampung tingkat ke-7. Akan ada hadiah yang baik. Ayo. Hei, ambil ini, terima kasih, ambil ini. Terima kasih, terima kasih. Ambil ini. Hahaha. Senior, tidak buruk, tidak buruk. Anak ini sangat baik. Senior. Oh, aku tidak menyangka. Kamu sudah menguasai teknik tinju ini dengan cepat. Oh, aku tidak melewatkannya. Kamu benar-benar bahan yang bagus untuk berlatih bela diri. Tidak terlalu sulit. Aku sebelumnya terganggu oleh hatiku sendiri. Aku hampir gila. Benarkan. Aku belum berterima kasih pada senior yang mengajarkanku teknik tinju ini. Sekarang pencuri keamanan merajalela. Aku pergi berperang membunuh musuh. Serangkaian teknik tinju ini sangat berguna. Oke, hahaha. Kamu ingin pergi berperang membunuh musuh? Tentu. Oh, berperang dan membunuh. Pergi berperang dan membunuh musuh. Nah, sekarang adalah waktu yang tepat. Oh. Waktu yang sangat baik. Hei. Halo. Di atap. Maukah kamu pergi ke Taiwan untuk memata-matai militer? Apa yang terjadi? Yah, ini hal besar. Oke, aku akan pergi. Oke, aku akan pergi. Aku akan pergi bersamamu. Hei, tidak, lukamu belum sembuh. Berapa kali aku sudah bilang padamu? Aku sudah baik-baik saja. Kalau kamu tidak mendengarkan aku tidak akan pergi. Hei, kamu mau pergi atau tidak? Oke, aku pergi. Tidak ada penyesalan. Tapi sebaiknya kamu tidak pergi. Pergi.
Apa maksudmu? Pemberontak yang dipimpin Xi Ximing, setelah 3 hari pergi ke Changshan untuk mengambil peralatan pengepungan. Senior Huangpu mendapat kabar. Dia bilang Xi Ximing sudah menyerang Taiyuan lama, memutuskan mengirim kuda untuk mengambil peralatan pengepungan. Akan berbahaya jika peralatan ini dikirim ke Taiyuan. Oke. Kalau begitu, kita perlu mengirim pasukan elit jauh ke belakang garis musuh untuk mencegat. Apakah kabar ini bisa dipercaya? Senior Huangfu sering membantuku melewati masa sulit. Informasinya seharusnya bisa dipercaya. Oke. Oke, aku akan mengirim pasukan ke Taiyuan Linggong. Kenapa aku tidak memimpin pasukan? Ya oke. Ide bagus. Itu hebat. Kakak ipar kami juga ingin pergi bersama. Kamu. Oh, maksudku aku. Kamu pergi atau tidak? Kamu yang memutuskan. Oh. MT bersedia pergi bersama. Oke, tapi kali ini, semuanya harus di bawah komando Jenderal Besi. Jangan bertindak tanpa izin. Ya. Bagaimana Kuo Zi tahu tentang tindakan Xi Ximing? Angin yang aku keluarkan. Bagaimana dengan hari ini dan besok? Pasukan Xi Ximing akan disergap. Tuanku? Saya tidak mengerti. Mengapa Anda mengambil informasi militer kami dan memberikannya kepada musuh? Tidak ada musuh yang permanen. Selama bisa dimanfaatkan, Anda bisa menjadi teman sementara. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tidakkah Anda mengerti? Pangeran kecil, saya bertanya kepada Anda. Apakah Xi Ximing menentang atau mendukung Anda? Bajingan ini. Dia selalu berselisih dengan saya. Apa yang terjadi? Apakah dia juga menyinggung Anda? Hei hei hei. Itu mudah diatasi. Ketika saya menjadi kaisar, saya akan membantu Anda membunuhnya, bukankah itu selesai? Hahaha. Pangeran kecil salah paham. Yang dan Xi Ximing tidak memiliki dendam pribadi. Hanya saja orang ini sangat licik. Tentang di kalangan sipil dan militer dinasti Manchu, dia adalah ancaman terbesar bagi Anda. Dan dia berselisih dengan Anda. Dengan kata lain, ada orang ini. Anda belum menjadi kaisar, tidakkah Anda tahu? Hei hei hei, bagus. Oke, hahaha. Xing Wang, saya punya seorang tuanku. Anda bisa tenang. Hahaha. Koran. Laporan. Dapatkan kabar baik. Mengalahkan Si Jun pada tanggal 15 bulan ini. Dalam perjalanan kembali ke Changshan. Menangkap ribuan pemberontak. Sayangnya si penjahat tidak ada di antara mereka.
Tapi untuk saat ini tidak apa-apa. Itu bagus. Itu hebat. Saya sepertinya mendapat hujan yang tepat waktu. Sampaikan perintah saya. Kirim 10.000 pasukan untuk bantuan. Dipimpin oleh Timur. Berada di luar Taiwan. Membentuk tanduk dengan Jenderal Li Guangpio. Yang lainnya adalah... Itu baik-baik saja. Itu hebat. Kamu lihat itu Tai Yuan. 40.000 pasukan Xi Ximing ditempatkan 10 mil di luar kota. 10.000 tentara tambahan yang dikirim oleh Kuo Linggong akan tiba malam ini. Ditambah tahanan yang direorganisasi. Pasukan kita 30.000. Apa yang terjadi? Komandan 30.000. Saya tidak menyangka anak bodoh itu dulu. Hari ini dia telah menjadi jenderal yang megah. Ada begitu banyak hal tak terduga di dunia ini. Seperti apa? Saya tidak pernah menyangka ruang kosong akan baik-baik saja. Mengapa kamu menarik ini padaku? Maksudku aku tidak menyangka Kongkong akan berteman denganku. Kamu. Hahaha. Aku penasaran bagaimana musuh sekarang. Kita harus mencari cara untuk memahami. Kenali dirimu dan musuhmu. Tak terkalahkan. Oke. Mola. Dia kembali. Apa kamu menemukan sesuatu? 14 pasukan tidak ada apa-apa. Tampaknya bersaing dengan kota Taiwan. Lihat siapa yang lebih lama. Timothy, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun pasukan Moler Siming tidak memiliki peralatan pengepungan. Jika kita menyerang, pasti akan melukai kedua belah pihak. Mengapa kita tidak memiliki bayangan ular busur cangkir? Apa itu bayangan ular busur cangkir? Buat Xi Ximing berpikir, kita akan menyerang langsung. Kita sebenarnya tidak mengirim pasukan. Sesekali serangan mendadak. Mengganggu pasukannya. Tidak tepat. Ini benar-benar tidak tepat. Taiwan telah terjebak lama. Pasukannya tidak bisa menyerang lama. Sudah terganggu. Kita tidak perlu repot mengganggu pasukannya sama sekali. Saya pikir kita harus menyerang dengan agresif. Hubungi Jenderal Li Guangbei. Kirim pasukan dari kota. Harus bekerja sama di dalam dan di luar. Taiwan. Dan kamu langsung masuk. Ambil Fan langsung. Moler tidak boleh bertindak gegabah. Moler, kita perlu mengirim pasukan secepatnya. Moler tidak boleh mengirim pasukan kamu. Hei Nona Xia. Mora benar-benar tidak bisa mengirim pasukan kamu tahu. Oh, Oh sayang. Megalomaniak, 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 megalomaniak. Megalomaniak, megalomaniak. Saya tahu saya harus datang dan meminta maaf sekarang. Tidak seharusnya sombong tadi. Itu kamu. saya. Nona Xia, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Ruang kosong. Oh, di mana ruang kosongnya? Hei, Hei, hei. Di mana ruang kosongmu? Kenapa dia tidak di sini? Aduh, kenapa dia tidak ada di sekitar saat sangat berbahaya? Ah, Wang Longke. kamu sangat tidak tahu malu. Ruang kosong, tidak ada gunanya, bahkan jika dia datang sekarang. Lihat, kamu bahkan tidak membawa senjata hari ini. Jika kamu pintar, cukup patuh dan biarkan saja. Hentikan omong kosong. Gadis kecil berhenti mengganggu. Kamu bukan tandingan saya. Gadis Xia.
Ruangan tidak bermaksud tidak menghormati kamu. Saya hanya takut gadis itu, kamu melukai dirimu sendiri. Bah, Hei hei hei. Nona Xia, tidak bisakah kamu melihatnya? Anak kita sangat mengagumi perempuan. bajingan. Anak. Jangan salahkan aku kalau terlalu banyak bicara nak. Terapi wanita seperti ini. Ada cara yang paling efektif. Adil saja. Lebih baik kau melepaskanku lebih awal. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Hahaha. Non Xia. Jangan khawatir. Aku Wang Longke. Tidak akan pernah menyakiti wanita yang kau cintai. Tapi kau juga harus ingat. Aku tidak akan pernah melepaskan wanita yang kucintai. Apa yang kau inginkan? Aku baru saja mengatakannya. Aku tidak bermaksud tidak menghormati perempuan. Tapi aku serius dengan setiap kata yang kuucapkan. Non Xia. Aku ingin menikahimu. Apa? Perkawinan akan diadakan dalam beberapa hari. Yang kuinginkan adalah keadilan. Tapi kau bisa tenang. Sebelum pernikahan, aku tidak akan punya pikiran buruk tentangmu. Aku tidak akan menikahimu meski harus mati. Hei, pernikahan besar Non Xia adalah acara bahagia. Kau selalu bicara tentang hidup dan mati. Sangat tidak beruntung. Meskipun kita tidak punya Huau Meifu di sini, tapi kita adalah orang-orang di dunia persilatan. Jangan pedulikan formalitas. Bajingan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Hei hei ini. Non Xia, istirahatlah yang baik. HMPH. Tuan muda. Kupikir Non Xia tampaknya tidak begitu patuh. Katakan saja. Ada obat di wilayah barat. Asal orang makan, kau akan menjadi lembut seperti anak domba. Asal tuan muda memberi Non Xia sedikit, dia akan. Jika kamu menggunakan narkoba, buat wanita yang kamu cintai patuh. Apakah kamu tidak malu? Hehe. Pak, saya tidak mengatakannya. Saya tidak bilang. Pergi beritahu Jenderal Shi. Katakan ada pasukan Yuan yang ditempatkan 50 mil di luar kota. Dan para pembela kota menjadi tanduk. Beritahu dia untuk berhati-hati. Hei, Nona Xia ada di sini. Mungkinkah anak Tiemurong itu juga ada di sini? Itu Jenderal Timule. Beritahu para prajurit untuk tidak membuat suara. Tidak ada api di malam hari. Jangan biarkan musuh mengetahuinya. Kami berkemah di belakang mereka. Ya. Bagaimana dengan gadis Timberlake itu? Apa? Tidak ada orang lain. Tenda juga tidak ada di sini. Dengarkan kamu. Saya benar-benar belum melihat kakak Xia selama setengah hari. Seluruh camp telah dicari. Tidak bisa melihatnya. UPS hanya puluhan mil dari camp musuh. Dia tidak akan pergi jauh. Apakah itu ditemukan oleh musuh? Apa? Hei. Dan seterusnya.
Camp tentara begitu besar. Bagaimana kamu menemukan satu sendiri? Ziven dan saya akan menemani kamu. Ya satu orang lagi, satu penolong lagi. Tidak, kamu sekarang adalah jenderal utama. Jangan pernah membiarkan kamu pergi berpetualang. Jangan khawatir, saya hanya mencari seseorang. Hanya saja jangan menakuti ular. Hei. Itu yang anak itu minta saya sampaikan kepada Jenderal Shi. Selamat tinggal. Selamat tinggal, silakan duduk. Hahaha. Hei. Hei UPS. Saya sangat lelah. Saatnya saya tidur nyenyak UPS. Adik junior. Adik. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Adik kamu. Bagaimana kabarmu dengan mereka? Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan kakak-kakak ini padamu. Apakah Nona Sia pernah melihat? Siapa? Gadis Sia. Hei. Gadis Sia yang mana? Hei, aku tidak bercanda. Haha adik. Aku belum melihatmu marah selama beberapa hari. Hei, aku tanya kamu. Apa kejadian Wang Longka? Hei adik. Apakah kamu begitu peduli dengan gadis Sia ini? Hentikan omong kosong. Apa kejadian Longka? Dia di mana sekarang? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu. Hahaha. Nona Sia di mana? Hahaha. Aku tidak tahu. Jika ingin bertanya, tanya pada anak itu. Hahaha. Tunggu sebentar. Apa yang dia lakukan? Jangan khawatir, dia tidak akan memanggil siapapun. Jika Wang Longke tahu, dia membocorkan informasi pada kami. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Ya. Aku tidak berani. Aku benar-benar tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak berani, benar-benar tidak berani. Tidak berani. Mari kita berpisah. Kamu dan Siven pergi ke sana. Aku akan pergi ke sini. Jika ada sesuatu yang terjadi, lepaskan panah. Jika tidak apa-apa, pada saat ini gunung itu kosong. Jangan menakuti ular. Ayo kita pergi. Malam ini patroli ketat. Jangan ikut aku. Wang Longke pergi. Ya. Bro, orang asing. Gimana? Aku mencium bubuk mesiu di tenda itu. Kayaknya sedikit. Kayaknya nggak salah deh. Mungkin kakak Sia dikurung di sini sama Wang Longke. Oke. Aku masuk dulu. Kalau ada apa-apa kamu pergi dulu. Kalau gitu hati-hati ya.
Kamu? Itu kamu? Aku. Kamu ngapain di sini? Mata-mata intelijen militer. Kamu datang buat ketemu aku? Aku nggak kepikiran. Bakal ketemu kamu di sini. Aku juga mikir gitu. Di mimpi. Abang Moler. Abang Moler. Nona Wang. Ah, aku lihat kamu lama nggak keluar. Khawatir sama kamu. Makanya aku masuk buat lihat-lihat. Kalian berdua lama nggak ketemu. Ngobrol aja dulu. Aku tunggu di luar. Kita. Ah, kita kesini buat cari Nona Sia. Nona Sia ada apa sama dia? Nggak. Aku lama nggak nemuin dia. Sangat khawatir. Makanya aku nekat kesini buat cari kabar. Nona Sia dan Kong Konger saling suka. Kalau ada apa-apa sama Nona Sia. Nona Sia dan Kong Konger. Ternyata abangku juga berharap. Oke. Aku kabarin kamu kalau ada kabar. Ah beneran? Kamu tidak percaya padaku. Tidak. Itu tidak apa-apa. Aku menunggu pesanmu. Gadis Hiven. Dia gadis yang baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Nanti akan ada jeda. Apa kamu menemukannya? Aku menemukan tenda Wang Lung, tapi dia tidak ada di sana. Maka Wang Lung pasti menyembunyikannya di tempat lain. Kamu pulang dulu. Aku akan terus mencari. Tidak. Tidak mungkin menemukannya seperti ini. Tidak ada gunanya selain menakuti ular. Apa kamu akan pulang dan menunggu? Wang Yanyu bilang dia akan membantu kita. Kamu bertemu Wang Yanyu, Oke. tapi dia adalah saudara perempuan Wang Longke. Aku. Aku percaya padanya. Oke. Aku akan menunggu sampai besok.
Kakak Huoluo. Ini baju gantimu. Ini dia. Aku benar-benar mengundangmu. Jangan bilang begitu. Semua ini adalah hal yang aku lakukan dengan sukarela. Ah. Tapi aku harus bersyukur. Kalau tidak ada apa-apa, maka aku akan pulang dulu. Oke. Nyonya silakan makan. Amitabha. Bagaimana? Apa dia masih menolak makan? Nyonya belum makan selama 2 hari 2 malam. Gadis Sia. Jika seseorang tidak makan selama beberapa hari, wajahnya akan jelek. Selain itu pernikahan kita akan berlangsung dalam 3 hari. Bukankah itu hanya sekali seumur hidup? Tidakkah kamu ingin hadir pada hari itu? Apa terlihat sedikit lebih cerah? Wang Longke dengarkan baik-baik. Saya Xia Lingxuan. Saya tidak akan pernah menikahi penjahat licik sepertimu. Kamu mati saja cepat-cepat. Kemarilah. Kamu pergi dan bawa lebih banyak makanan. Tapi dia melempar piring. Kamu taruh 2 piring untuknya. Sampai dia makan. Kamu tahu apa? Gadis Sia. Jangan lihat kamu memarahi saya. Hei. Hei, saya masih suka kepribadian keras kepala kamu. Wang Longke, kamu bajingan, keluar. Keluar jahat tidak tahu malu. Buka pintu, buka pintu. Buka pintu. Juchen. Tunjukkan dengan baik. Gadis musim panas ini, sebelum pernikahan, tidak ada yang boleh masuk ke kuil untuk melihatnya. Ya Pak. Saya tahu kamu akan kehilangan banyak uang dupa dengan cara ini. Tapi jangan khawatir. Setelah pernikahan, saya pasti akan mengganti 2 kali lipat. Gimana? Gimana? Tuan terlalu baik. Hanya saja ini kan tempat Buddha. Wanita tinggal adalah pengecualian. Jika putra ada di sini untuk upacara pernikahan, saya takut Bodhisattva akan menyalahkannya. Jangan takut. Jika Buddha menyalahkan, biarkan dia menyalahkan saya. Pernikahan sekarang sudah ditetapkan. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Ini satu-satunya biara di sekitar sini ini lebih layak. Jangan dorong 3 dan 4 lagi. Orang tua ini bersedia melakukan yang terbaik untuk mengatur pernikahan untuk tuan muda. Terima kasih banyak. Amitabha. Hei nak,
Lihat gaun pengantin ini. Yang ini juga tidak akan. Ulang dan ulangi. Hei, sulit bagi seorang wanita untuk memasak tanpa beras. Kami juga tidak mengukur pengantin. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk memuaskan. Berani-beraninya kamu membantah. Aku akan memberitahumu. Buat beberapa set lagi dari besar ke kecil. Biarkan aku memilih apa yang aku mau. Apa itu kakao? Pernikahan akan dilaksanakan dalam 3 hari. Ada waktu yang terbuang di sini. Cepat lakukan. Ayo, ayo, ayo. Ya, ayo. Hei, oke. UPS cepat. Cepat kakak adik. Gaun pengantin ini. Kakak tidak tahu ya. Gaun pengantin ini untuk kakak ipar barumu. Kakak ipar baru kenapa tidak memberitahuku? Hei sekarang, tidak terlambat untuk memberitahumu. Upacara pernikahan dijadwalkan 3 hari lagi. 3 hari begitu cepat. Kakak sedang apa sih? Di mana kakak ipar baru? Seharusnya kau membiarkan aku bertemu dengannya. Apa yang kau pura-pura? Tidak terlambat untuk melihatmu setelah menikah. Tentu saja berbeda. Setelah menikah kamu tidak bisa mundur. Bagaimana jika pengantin itu ada bopengnya? Monyet atau apa? Apa yang harus kita lakukan? Kau gadis nakal. Bermain bodoh denganku. Sebenarnya kamu sudah bertemu kakak ipar barumu. Aku sudah melihat. Benar. Dia adalah Xia Lingshuang. Itu dia. Tapi bukankah dia dari sana? Ya. Jadi kali ini, aku akan membuatnya di pihak kita. Apakah dia mau? Belum. Baiklah, aku akan membantumu membujuk. Kamu pergi dan membantuku membujuk. Benar, kita semua perempuan. Mudah untuk berbicara. Oke. Kamu yang pergi membujuk. Oke. Kamu? Keluar. Non Wang lama tak jumpa. Kalau kamu kesini sebagai pembujuk untuk saudaramu, aku sarankan kamu pulang saja. Gadis Xia. Kita semua adalah anak perempuan. Kamu harus mendengarkan aku. Dan aku bilang oke. Apa yang kamu katakan? Hei, buat apa kamu berlama-lama? Gadis kecil, aku kesini untuk membujukmu menjadi saudari iparku. Saudaraku tampan, ahli bela diri tinggi. Dia juga selebriti besar kaisar saat ini. Tidak akan memalukanmu jika kamu menikah dengannya. Apa omong kosong yang kamu bicarakan? Kaisar saat ini apa? Jelas-jelas pengkhianat. Ah, gadis Xia, kamu juga orang yang pintar. Sekarang datang hampir berakhir. Dunia ini cepat atau lambat akan menjadi milik Dayan kita. Maka kamu akan menjadi Nyonya Yipin. Jangan katakan itu lagi. Aku tidak ingin menjadi nyonya kelas 1. Bahkan jika kamu tidak ingin menjadi Nyonya Yipin, hanya berdasarkan penampilan dan bela diri saudaraku, apa yang tidak layak untukmu? Bahkan jika dia lebih tampan dari Pan An, nomor 1 di dunia dalam bela diri, dia hanya penjahat dan pencuri. Aku tidak akan pernah menikah dengannya. Saudara. Hei, bagaimana saudariku? Oh sayang. Adik. Bagaimana kamu akan membujuknya? Oh sayang. Xia Lingshuang ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memujinya. Aku berbicara dengannya. Dia hanya tidak setuju. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan ini? Ini adalah melakukan sesuatu yang tahu itu tidak bisa dilakukan. Aku sudah menebak hasil ini. Sekarang bagaimana? Setelah tanggal 3 adalah hari yang baik. Aku tidak peduli dia setuju atau tidak. Perkawinan harus dilakukan dengan benar. Lalu bukankah sulit bagimu untuk seperti ini? Kakak, kamu tahu karakter adikmu.
Jika aku menginginkan sesuatu, aku harus mendapatkannya. Kakak kamu juga lah hari ini. Pulanglah dan istirahatlah lebih awal. Ah, Nona. Tuan. Kamu mendengar mereka di luar pintu. Mereka tidak mengatakan apa-apa yang istimewa. Nona telah membujuk Nona Sia. Gadis Sia tidak mengizinkannya. Hei, itu tidak benar. Dengan karakter yang terkenal, dia seharusnya membujukku untuk tidak menikahi Nona Sia dengan paksa. Tapi hari ini, dia bilang akan membantuku membujuknya. Aku pikir pasti ada sesuatu yang aneh. Apa yang aneh? Kebanyakan untuk menyenangkan si Timothy yang menjengkelkan. Mungkin dia sedang dalam perjalanan ke Timothy sekarang. Lalu aku akan menghentikan Nyonya. Tidak bisa membiarkannya merusak pernikahan putranya. Tidak ada yang lain. Aku hanya mengambil kesempatan ini. Dan kita akan membunuh mereka semua. Ah! Ha Gongzi sudah melihat pikiran Nyonya sejak pagi. Apakah itu akan dihitung? Hahaha, tuan muda benar-benar cerdik. Hahaha. Kamu pergi ke Jenderal Si dan mobilisasi 5000 prajurit kapak. Dan mobilisasi 5000 pemanah lagi. Sergap di sekitar kuil Buddha besi. Ya hahaha. Aku sudah lama tidak mendengar kabarnya. Kapan kita akan menunggu? Aku pikir lebih baik menunggu sedikit lagi. Tidak bisa menunggu lebih lama. Siapa? Aku ada urusan dengan Jenderal Besi. Gadis Sia. Di kuil Buddha Besi. Kuil Buddha besi. Di mana kuil Buddha besi? Di Gunung Pena sekitar 30 mil dari sini. Jadi bagaimana dia? Dia baik-baik saja ya. Hanya Apa? Hanya saja saudara laki-lakiku memaksanya untuk menikahinya dalam 3 hari. Bahkan gaun pengantinnya sudah siap. Wang Long. Aku akan menyelesaikan masalah dengannya. Konger. Nona Wang, terima kasih banyak. Tidak perlu sungkan. Aku tidak hanya di sini untuk menyelamatkan Nona Sia, tapi juga untuk masa depan saudaraku. Jika begitu, ayo pergi sekarang. Tidak mungkin. Kuil Buddha besi dijaga ketat. Kamu harus berpikir jangka panjang. Dua donatur, silakan tinggal 2 donatur. Apa saranmu untuk datang ke kuil kecil ini? Guru kecil kami diutus oleh Tuan Wang Lunke. Ini gaun pengantin untuk pengantin. Ya, Tuan Wang yang meminta kami membawa baju ini. Coba dulu untuk pengantin. Agar tidak merepotkan, jika tidak pas di kapel besok. Saya mengerti. Silakan tunjukkan padaku. Oke? Tidak masalah, ayo. Oh, lihat. Jadi begitu. Lihat ini dia, oke? Oh, bagus. Dua donatur. Silakan ikuti saya. Tuan lihat. Tuan, mereka semua masuk. Oke, lanjutkan ya. Aku akan membiarkan mereka melarikan diri hari ini. Tuan muda, jika mereka menolak menyerah nanti, apa yang harus dilakukan?
Tembak dengan panah. Bagaimana dengan Nona Sia? Tangkap hidup-hidup nanti. Jika dia ingin melarikan diri, tembak sampai mati. Mengapa seorang pria tidak punya istri? Ya. Kepung aku di kuil Buddha besi. Cepat ya. Wang Cai, tolong. Pedang di tali. Panah bersama. Anak itu sudah lama tidak keluar. Kayaknya tidak baik. Tuan muda, ada yang salah. Ah, apa? Mereka haha. Beberapa orang bodoh mencoba lari dari belakang. Tuan, di belakang kuil ini, ada tebing setinggi 10.000 kaki. Kecuali mereka punya sayap untuk turunkan. Kejar aku. Ayo, ayo. Hahaha, hakimlah. Adik kamu sekarang tidak bisa melarikan diri. Santai saja. Hahaha. Aku tidak berpikir begitu. Kakak, hahaha. Haha, ayo pergi. Ah, Wang Longke, lihat. Duhaha. Ah, tidak ada panah pemanah, panahkan panah. Panahkan panah. Hahaha. Panah mereka. Kamu takut? Tidak takut. Maksudku sekarang tidak takut. Kamu ketakutan tadi ketika tidak di atas sana. Apa yang kamu takutkan? Aku takut. Aku takut kamu tidak akan datang menyelamatkanku. Kenapa? Bodoh, aku tidak akan meninggalkanmu. Oh, benarkah? Ya.
Bahkan jika itu Long Tan Tigress Den, aku pasti akan menyelamatkanmu. Kenapa? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Koran. Anaknya tidak baik. Tang Jun memanfaatkan transfer 10.000 pasukanmu untuk menyerang. Maaf? Taiyuan Li Guangbi juga mengirim pasukan pada saat yang sama. Jenderal Xi diserang. Tidak bisa mendukung lari ke timur. Bagaimana mungkin ini terjadi?